Oke guys, selamat siang. Kembali lagi di Jerman. Cerita Firman edisi Q&A bersama Juan. Jadi hari ini aku kedatangan teman spesial. Ini jauh-jauh Spesial, dari guys. Dari mana? Aduh. Aslinya, tempat tinggal. Aku asli dari Bangkalan, tepatnya di Madura. Dan aku tinggal di Jakarta. Jakarta. Dia bukan Spotlight sih. City Beberapa of Indonesia. hari yang lalu masih di Jakarta. Dia rela-relain ke Probolinggo, menempuh waktu 12 jam ya. Enggak 12 jam sih, guys. Bahkan lebih kayaknya. Nah, lebih kayak 18 ya, 15 lah. Jadi hari ini kita akan mengadakan Q&A guys, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mendeskripsikan kita berdua. Jadi kita cari tahu nih kecocokan antar kita tuh apa aja. Oke, sebelum kita lanjut ke Q&A-nya, kita mau perkenalan dulu nih. Jadi yang harus dikenalkan tuh nama, umur, kemudian juga tempat tinggal, tinggi badan, berat badan. Dari aku dulu. Perkenalkan, nama aku Firman Gani, biasa dipanggil Mas Firman. Umurku sekarang 20 tahun. Kemudian aku sekarang tinggal di Probolinggo, lahir di Probolinggo, tinggal di Probolinggo. Tinggi badanku sekitar 170 cm, berat badan 61. Oke, lanjut ke aku. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizwan Purnomo. Nah, akrab disapa Juan ya kan. Rizwan Purnomo. Saya berumur 18 tahun. Nah, tapi bulan depan Januari. itu udah 19. Januari udah 19. Iya. Wih, Terus tempat tinggal itu saya aslinya di Bangkalan. Lahir di Bangkalan. Terus tinggalnya di Jakarta. Itu yang bikin aneh, guys. Tinggal kok di Jakarta padahal lahir di Bangkalan ya kan. Oke, terus tinggi badan. Terus tinggi badan 173-an. BB-nya itu 57 atau enggak 58. Nah, itu kilas singkat seputar kita ya guys. Selanjutnya kita akan masuk ke Q&A-nya. Jadi pertanyaan pertama untuk kita berdua nih ya. Ceritakan satu hal unik dalam diri kamu yang tidak ada di orang lain. Dari Juan dulu deh. Hal unik di dalam diri kamu. Hal unik dari dalam diri aku ya kan. Nah. Aku tipikal orang yang bener-bener lebih suka berbaur kepada orang lain ya kan. Kadang tuh setiap orang lain tuh nggak bisa kayak cepat berbaur ataupun friendly kepada orang lain ataupun orang yang belum kita kenal. Kamu suka ini ya, bersosial dengan orang? Iya, ya? suka banget malah. Nah, dari situ yang pertama itu ya. Itu aku belajar bahwasannya kalau misalnya kita cuman diem aja dan bahkan nggak ada niatan untuk kayak kenalan sama orang, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dan juga kita nggak bisa punya kenalan. Entah itu nantinya buat pekerjaan dan lain sebagainya, itu bakal berguna banget, guys. Jadi poinnya relasi itu penting. Selain itu apa? Selain suka bersosial, apalagi yang berbeda, unik dari diri kamu dan orang lain? Hal unik ya kan? Unik banget. Unik banget. Ngomong sendiri. Nah, kenapa tuh alasannya? Karena aku tipikal orang kalau misalnya nggak ada tempat cerita ya kan. Nah, aku lebih cerita kepada diri aku sendiri karena bahwasanya ya aku punya diri sendiri yang bisa nerima ceritaku sendiri. Jadi ya gimana ya? Aku yang ngejalanin, ya aku juga yang menerima ceritaku sendiri. Ya itu kayak gitulah. Jadi intinya lebih suka ngomong sendiri. Oke, sekarang aku guys, gantian ya. Untuk diriku sendiri ada beberapa hal unik yang aku nilai dari diriku sendiri yang mungkin aku jarang temukan pada orang lain. Yang pertama, ceria. Jadi aku emang tipikal orang yang kalau serius bisa serius, tapi aku ingin memilih menjadi orang yang ceria, ingin menaburkan atau memberikan aura-aura positif, energi-energi positifku kepada seseorang atau orang lain, sehingga ketika misal aku bertemu dengan orang lain yang lagi sedih, lagi murung, dia akan menjadi terhibur, menjadi senang ketika ada kehadiranku. Itu yang pertama. Kemudian unik lainnya yaitu aku suka joget. Beneran, aku suka joget. Jogetanku, goyanganku jangan ditanya. Yang mana yang? Nah, itu aku suka joget kayak pargoy gitu. Jadi di setiap kadang di videoku aku selipkan jogetan-jogetanku yang memang itu bikin orang-orang ketawa ya kadang. Banyak orang yang nggak expect ya sebenarnya. Ini anak kurang satu atau gimana sih? Gak yang meledak buah yang gitu kan ya? Iya. Tiba-tiba kayak boger gitu yang taser. Itu keunikanku. Yang pertama aku ceria dan juga suka joget. Itu unik banget kan. Jarang ada orang, apalagi umur segini, umur 20 tahun suka joget-joget, aneh banget kan. Nah itu aku lebih memilih jalan hidupku untuk menjadi orang yang ceria. Kemudian, makanan dan minuman favorit kamu. Dari makanan dulu deh. Aku sih makanan tergantung situasi ya guys. Karena aku tipikal orang yang semua makan tuh masuk kecuali batu ya dan lain sebagainya. Itu enggak. Yang penting makanan tuh aku lebih suka. Cuma kalau dua atau satu deh. Makanan yang paling kamu suka, makanan berat. Makanan berat itu ayam. Ya ayam apa? Ayam tuh
ya intinya ayam. Bahan pokoknya tuh ayam guys. Entah itu dari ayam geprek, ayam Kurang kesini guys ya. ayam apa ya? Ayam intinya ayam deh. Masakan ayam gitu lah. Iya. Entah Oke. itu ayam rica-rica itu lebih enak bahkan. Kemudian minuman, kita bilang bareng-bareng ya. Minuman favorit, 1, 2, 3, Matcha. Jadi minuman favoritku dan Juan ini sama-sama matcha guys. Aku suka matcha, karena apa rasanya tuh, ini gak sih? Yang bilang kalian Nikmat nih gak sih? kayak rumput nih. Itu Yang tuh bilang matcha kayak rumput, matcha. kita tonjok bareng-bareng Kita tonjok yuk. Ayo, nih. 1, 2, 3. Jadi Nah. matcha tuh enak gak sih Juan? Itu enak banget guys. Kita tuh serasa tuh dapat surga dunia. Beneran, minum enak. matcha. Kalau kalian bener-bener suka matcha dan cinta matcha, Hmm. apalagi matcha pure, kalau misalnya kalian nggak suka, itu bisa banget kalian minum matcha latte. Beh, itu enak banget. Atau mix matcha ya, matcha dengan susu itu Iya. enak juga. Itu matcha latte namanya. Oh Iya. iya ya. Sama minuman kesukaanku matcha dan juga jus buah atau sayur. Kemudian makanan kesukaanku guys, itu nasi Padang. Nasi Padang, aku suka sekali nasi Padang. Itu merupakan makanan favoritku, dan juga untuk lauknya aku suka yang kikil sapi, tau nggak kikil gitu. Oh, I see. Kikil itu enak sekali. Oke, pertanyaan Q&A yang ketiga. Untuk cita-cita. Nah, aku mulai dari diriku dulu ya, karena udah Juan barusan. Jadi untuk cita-citaku, aku ingin menjadi di masa depan, cita-citaku untuk saat ini aku ingin menjadi seorang tenaga pendidik, yaitu seorang guru, dan juga ingin menjadi pengusaha. Di sisi lain aku juga ingin menjadi content creator. Mengapa tiga hal ini aku perjuangkan dan ingin aku capai ya? Karena yang pertama, pekerjaan yang mulia bagiku itu adalah seorang guru. Karena di kehidupan yang sementara ini, aku ingin hidup yang bermakna dan memberikan makna kepada orang lain. Jadi aku ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kenapa aku ingin menjadi pengusaha? Karena aku suka bisnis guys. Jadi semenjak aku SMP, SMA, aku mulai membuka bisnis kecil-kecilan. Dan yang ketiga, alasanku suka atau ingin menjadi content creator karena hobiku guys. Aku suka sekali merecord atau memvideokan setiap kejadian atau momen-momen tertentu. Jadi aku suka sekali mengabadikan momen dalam hidupku agar suatu saat nanti aku bisa menonton atau melihat kembali video-video yang udah aku buat atau aku lakukan sebelumnya. Kalau Juan gimana nih cita-citanya di masa depan, ingin jadi apa? Oke, cita-citaku di masa depan terutama tentunya itu pengusaha ya kan. Sama ya pengusaha. Sama, tapi aku ngelanjutin usaha dari orang tuaku. Apa tuh Juan? Jangan dah, nanti Ya. ada lah guys. Itu Bergerak di bidang makanan atau food atau bergerak barang? di bidang barang. Barang pakai atau barang? Intinya barang yang bisa diolah nantinya gitu guys. Oh, bahan mentah gitu ya, bahan baku Iya. berarti ya. Nah, terus Oke, cita-citanya pengen jadi pengusaha. Ya Terus udah. kemudian itu doang sih menurutku. Karena cita-citaku cuma itu. oke. Karena sebelumnya kamu pernah ngasih tahu aku kalau misal kamu ingin masuk jurusan kimia. Guys, ya FYI, dia anak fisika, Aku anak kimia. fisika. Aku jurusan program studiku di perguruan tinggi yaitu pendidikan fisika. Karena aku ingin menjadi guru fisika bagi anak-anak SMA. Kalau Juan kenapa ingin masuk jurusan kimia dan ujung-ujungnya pengen jadi pengusaha? Apa tuh keterkaitannya? Liniernya dari mana? Iya kan? Gimana? Nah, Ceritakan tuh gimana? Ceritanya sih emang aku tipikal orang yang tertarik hal-hal yang benar-benar tuh menantang gitu guys. Menantang dan berani ya. Yes. Kita ditantang malah kita tantangin. Nah, itu Oke, aku terus. suka kimia tuh dari awal kelas 10 ya kan. Mhm. Karena itu pelajarannya tuh have fun sih, tapi menurut kalian kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bakal benci. Cuman kalau kalian suka, itu bakal kayak nggak bosen banget buat ngedengerin. Karena apa ya? Karena kalau pelajaran kimia tuh satu kali pelajaran itu bahkan 3 jam. Nah, itu bakal ngantuk kan. Cuman balik lagi, kadang aku suka tidur juga, tapi ya emang kalau udah suka kimia itu nggak bisa tidur guys, sumpah. Dan gurunya pun galak guys. Guru kimia galak. Tapi aku mau jadi guru kimia tapi terlalu soft spoken nanti, nggak bisa. Oke, aku ada pertanyaan menarik sih seputar Juan. Jadi kan kamu ingin masuk jurusan kimia, kenapa kamu nggak memanfaatkan ilmu-ilmu yang kamu dapat dari kimia itu diimplementasikan di pekerjaanmu? Misal ingin menjadi peneliti atau ingin bekerja di pabrik dengan pengolahan makanan misalkan, kenapa tidak menjadikan hal tersebut sebagai acuan cita-citamu nanti? Nah guys, kebetulan kan itu kan pengusaha kan. Iya. Nah, itu berkaitan dengan besi. Nah, kalau besi kan Jadinya nanti kan kita udah bisa belajar nih tentang korosi ya kan. Itu kita tahu bahwasannya dari hasil yang kita pelajari sama usaha yang kita tekuni itu nanti bakal kayak berguna banget. Cuman nggak sepenuhnya
bakal kita bisa pakai kan, tapi kita kayak udah tahu nih mana yang ngebedain dari macam-macam ya kayak gitulah. Aku nggak bisa sebutin terlalu jauh ya guys, karena nih I know. Oke, kemudian Q&A yang keempat, sudah berapa kali menjalin hubungan percintaan atau pacaran? Ini mulai masuk ke ini ya, personal ya guys pertanyaannya. Oke, dari Juan dulu deh, udah berapa kali? Aku ngitung sambil ngitung nih ya. Oke, first experience-nya itu di SMP, itu di kelas 8 ya kan. Itu tuh aku naksir sama anaknya guru. Nah, anaknya guru, karena tuh dia udah pinter, cantik lagi. Terus? Nah, itu sumpah bikin aku naksir banget. Sampai bikin semangat buat sekolah ya kan. Tapi ujung-ujungnya dia lebih kayak, ya kita juga gak bisa berharap lebih karena kan masih anak ya, cinta monyet. Dikasih pisang, habis dikasih pisang iya, langsung pergi itu cinta monyet guys. Nah, itu udah langsung lanjut lagi di SMA. Kamu lihat ke sana dong. Kedua kalinya ya kan. Nah, itu di kelas 10. Ya, SMA. kelas 10. SMA. Oke, terus. Sama adalah pokoknya. Adalah pokoknya ya kan. Adalah pokoknya. Nah, itu udah 2 tahun, tapi kerasa Langgeng pacarannya cuma ya. 6 bulan, guys. Jadi sisanya ngapain HTS? HTS, jujur HTS. Kasian. Kalian tuh jangan mau HTS. Hubungan tanpa Status. nggak dianggap. Yes, bener banget. Baru 2 kali berarti ya? Iya, tapi Total pacarannya baru 2 kali. Tapi menurut aku paling lama tuh di 2023 guys. Karena kan emang udah nginjak masa-masa remaja ya kan. Itu udah. Itu baru lama cinta yang bener-bener dalam ya Kak Juan. Oke, sekarang aku nih guys. Jadi kalau aku sendiri barusan aku udah hitung-hitung total berapa kali aku pacaran itu sebanyak 6 kali. Wow. 6 kali ya sejauh ini. Aku udah 20 tahun hidup baru 6 kali pacaran. Baru 6 kali. Baru izin. Jadi pertama kali aku pacaran sejak SMP. Dan pertama kali aku merasakan cinta tuh pas aku SD kelas 6. Jadi ada temanku cewek ini cantik emang ya. Dia tuh kayak perhatian gitu ke aku. Jadi aku naruh perasaan ke dia. Hasil ya gak berani ungkapin, ya udah selesai segitunya. Dan ketika aku SMP itu aku ada tekanan sosial dari teman-temanku yang mana teman-temanku udah pada punya pacar gitu loh, dan aku masih belum punya pacar. Akhirnya aku nyari nyari pacar lah. Untuk apa? Untuk sosial aja, untuk ketenaran sosial aja buat biar teman-temanku tuh ngiranya tuh keren. Jadi pacaran zaman dulu tuh keren. Kalau kamu punya pacar artinya kamu tuh keren, berwibawa dan keren lah pokoknya. Aku pacaran bukan didasarkan karena cinta. Nah, lanjut. Pas SMA aku pernah nembak kakak kelasku, kita pacaran juga. Nah, pas kuliah ini baru 3 kali aku pacaran. Anjay. Total ada 6 kali pacaran. Dan paling lama aku pacaran 3 bulan. Paling lama itu 3 bulan, lama banget 3 bulan tuh. Aku gampang bosen BTW. Nah, itulah kisah percintaanku. Mudah kandas ya kan. Kemudian yang kelima, hal nakal apa yang pernah kamu lakukan di sekolah? Hal yang menurutmu paling nakal? Menurut paling nakal ya, menurut aku pribadi itu manggil teman dengan sebutan hewan. Enggak, itu enggak nakal. Enggak, itu nakal menurutku. Normal banget. Enggak, ini pura-pura gak dinakal-nakalin ya. Enggak, itu nakal guys menurutku guys. Karena aku di sekolah tuh enggak ngapa-ngapain, ya kerjanya cuma belajar. Ya, berantem kan ada, itu kan nakal. Aku tipikal orang yang enggak suka berantem, jujur. Aku lebih suka ngomong dengan cara kepala dingin. Jadi enggak suka yang langsung keras kepala, langsung mukul orang. Enggak lah, itu orang gila. Dibicarakan baik-baik. Ya? Iya guys, aku lebih suka dibicarain baik-baik. Cuman kalau misalnya mereka udah ngotot duluan, baru kita hantam. Oke. Kalau aku nih hal yang paling nakal, aku ngebohongin guru pernah. Jadi waktu itu aku pernah sampai bilang gara-gara tugas kalau nggak salah, gara-gara PR. Jadi aku bilangnya lupa gak bawa buku. Sedangkan aku belum ngerjain karena emang gak ngerjain, bukan karena lupa, karena gak ngerjain. Nah terus aku bilangnya, Bu maaf aku lupa gak bawa bukunya. Dan itu gurunya memaafkan. Itu dosa besar sih bagiku, itu hal ternakal ya. Kemudian aku juga pernah bolos. Aku pernah bolos sekolah, pernah bolos mata pelajaran, pulang ke rumah sama temanku. Dan aku yang ngajak, pulang ke rumahku yuk makan-makan di rumah. Nah, soalnya ibuku masak enak ya, pulang lah. Habis itu gak ikut mata pelajaran, dan itu nakal sih. Loncat pagar juga pernah, berantem pas SMP pernah, sering sih. Itu sih hal-hal nakal ya. Kemudian, pernah dapat pengalaman dilabrak gak pas sekolah? Selama sekolah nih Juan, pernah wow. Gak? Dilabrak gitu. Lo kok gini guys? Kayak gitu, pernah gak? Nah, baik guys. Karena tadi aku sempat
nge-mentionnya kan, yang pertamanya itu bahwasanya aku orangnya lebih suka bersosial. Nah, lebih suka bersosial tuh istilahnya tuh kayak friendly ke semua orang. Terus? Entah itu punya pacar atau apa enggak tuh aku nggak peduli guys. Nah, yang penting kalau misalnya emang udah temen ya kan. Nah, itu Maaf ya, Dek. Ini makasih ya. nah, tadi ada iklan guys. Ya terus. Nah, terus tuh kayak aku tuh tipikal orang yang kayak give too much ke orang gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita udah lama temenan nih ya guys, ini temenan. Nggak lebih. Ini temenan, entah itu kayak pencapaian sesuatu. Kamu geser kenapa? Pencapaian teman-temanku. Nah, itu bangga karena apa? Karena ya mereka telah berusaha gitu. Nah, tapi di sisi lain ternyata aku berantem guys sama cowoknya temanku. Nah, jadi kan temanku tuh bertiga kan. Aku, cewek satu, Ya. itu cowok lagi satu. Nah, itu sama-sama satu lesan. Oh. Nah, Geng bertiga gitu dalam iya. satu les. Terus? Nah, tapi ternyata si cewek ini nih, aku lupa kalau bahwasanya tuh dia udah punya cowok guys. Nah, ternyata pas dia ngepost bilang makasih ke aku, nah cowoknya tuh langsung nge-DM aku guys. Langsung dibilang langsung kayak Dikata-katain. iya, langsung kayak ayo bro, kalau berani mah jangan sama cewek gua, gak usah ngasih-ngasih. Apa niat lu kayak gitu ngasih-ngasih. Kan balik lagi guys, aku tuh ngasih tuh cuman buat nyemangatin dia. Iya kan? Iya, Niatnya baik sama teman. niat baik guys. Gak ada niat lebih, bahkan itu cuman satu circle padahal loh. Nah, tapi ujung-ujungnya kita ngomongin secara dingin dan akhirnya sampai sekarang aku bertiga tetap temenan. Tapi pacarnya juga udah ngizinin. Jadi ya udah biasa aja gitu guys. Bahaya ya hubungan pacarannya, terlalu posesif ya. Kalau aku juga pernah sama, dilabraknya karena percintaan. Jadi dulu pas SMP aku tuh pernah ngechat kakak kelas gitu. Nah, aku nggak tahu kalau bisa dia udah punya pacar. Nah, ya udah aku chat-chatan. Nah, ternyata diketahui sama cowoknya. Dan hasil aku dilabrak langsung ke kelasku. Aku sendirian didatengin sama rombongan kakak kelas itu. Aku takut lah ya dirombongin kok. Dirombongin. Izin kalau berani sendirian dirombongin di kelas gitu. Itu sih aku deg-degan ya dikeroyok, tapi nggak sampai dipukul, untungnya diingetin aja. Tapi deg-degannya kerasa waktu itu. Kemudian ini, jika kamu dilahirkan sebagai anak Ciher, yang tahu-tahu aja nih ya, anak Ciher, apa yang ingin kamu lakukan, Juan? Oke guys, gue sih maunya ya kan keliling dunia tanpa mikirin biaya. Nah, apalagi? Beli barang branded. Terus kayak apa tuh brandednya? Wah, itu banyak guys, branded tuh banyak. Branded versi cowok kayak apa sih? Apa ya? Gak bisa sih, karena ada yang unisex Eiger. Eiger mah terlalu murah ya. Kayak underrated iya. Apa sih Hermes? Apa ya? Coach itu bahan. Menurut kita itu parfum. Terus parfum kalian kalau tahu di PI guys, itu rata-rata tuh parfum walaupun buat cowok tuh ada yang harganya 59 juta. Parfum doang 59 kalau jatuh juta. Kan pecah. Iya, itu udah duit guys. Nah, itu. Terus yang terakhir itu aku sih maunya kuliah ya, tanpa mikirin kayak biayanya Bu ya udah. Udah ada anak, jadi anaknya ya tinggal minta duit Pengen kuliah di ini tinggal tunjuk kampusnya. Tinggal nunjuk aja guys. Di sini. Oke. Core lebihnya passion ada iya. Iya. Terus apalagi Juan? Udah itu udah ya. Sih. Udah. Kalau aku ya hampir sama sekilas dengan Juan. Kalau aku jadi anaknya Ciher, mungkin ya aku nggak sibuk-sibuk dan juga agak terlalu pusing ya mikirin pekerjaan, mikirin masa depan, dan itu menurutku kurang perjuangan dalam menggapai cita-cita ya. Karena sudah ada fasilitas dari orang tua, udah ada fasilitas yang tersedia gitu loh, udah. Jadi lulus dari kuliah misalkan, udah ya langsung ketemu jalurnya, yang lanjutin bisnis abah gitu. Ya intinya nggak terlalu pusing lah mikirin hal-hal yang dipusingkan remaja-remaja saat ini, yaitu mencari pekerjaan atau mencari jati diri. Ya tinggal telepon abah. Yes, just call me abah. Oke. Just calling abah cuy. Yang selanjutnya Juan, hal apa yang selalu membuatmu senang? Hal apa sih yang membuatmu senang? Ketika apa? Hal apa? Aku tipikal anak sih yang lebih suka makan makanan manis ya kan. Nah, di situ aku bisa mempresentasikan bahwasanya tuh aku tuh lagi senang gitu. Cuma kalau misalnya kayak lagi makan pedas, makan yang asin-asin, nah itu ada perasaan yang benar-benar nggak bisa diungkapin gitu guys. Dilampiaskannya ke makanan. Makanan guys, aku tuh nggak
nggak suka yang namanya itu bener-bener demi apapun itu aku nggak suka yang namanya minuman keras, narkoba. Udah nggak level guys, sumpah nggak level guys. Nggak levelmu apa Yes. sih? Lebih keras lagi. Levelku tuh lebih keras, enggak lah, Lebih bercanda. Itu nggak baik ya guys. No Oke. no, Jadi ketika Juan makan manis artinya lagi seneng. lagi seneng. Ketika Juan makan pedas artinya dunia lagi nggak baik-baik saja. Nggak baik-baik saja sih. Kalau aku ketika aku senang yaitu ketika aku apa ya? Ketika aku bersama teman-teman, bersama keluarga, aku senang sekali. Pastinya as always senang. Ketika aku menyendiri, itulah ketika pada saat aku lagi merasa sedih karena aku tidak ingin menyalurkan energi kesedihanku dengan orang-orang sekitar. Jadi sebisa mungkin ketika aku sedih, aku menjauhkan diri dari lingkungan, aku memberi waktu kepada diriku untuk pulih dari situ. Itulah, ketika aku sedih, aku sendiri, ketika aku senang, aku bersama orang lain. Kemudian, jika kamu memiliki ciki atau makanan ya, makanan ringan, maka ciki apa yang mendeskripsikan atau merepresentasikan diri kamu, Juan? Apa tuh? Makanan ciki yang Aku ya? merepresentasikan diri kamu. Karena tadi hampir sama ya kan pertanyaannya. Nah itu aku lebih suka ciki balls. Apa tuh? Yang kayak gimana tuh? Kalian tahu nggak sih ciki yang bentuknya bulat-bulat? Manis nggak? Itu ada 3 varian ya kan. Nah varian coklat, asin, terus sama keju. Terus? Nah, aku lebih suka yang rasa coklat karena itu manis banget. Manisnya tuh pas guys. Dan dimana dari situ aku bisa mempresentasikan bahwasanya kayak tadi, kalau aku lagi makan manis itu berarti aku lagi seneng banget. Cuman kalau misalnya kayak lagi makan yang asin kayak sapi panggangnya itu, aku lagi butuh yang benar-benar ya gimana ya, intinya tuh nggak bisa diceritain. Lah, Jadi- merepresentasikan nggak bisa diceritain. iya emang gimana nggak sih? bisa nggak bisa Terus. intinya tuh yang mempresentasikan aku cuman yang Rasanya tadi aja. rasa coklat itu. Aku ceria guys, aku ceria, cuman tergantung orang sih. Kalau lu asik gua asik, Oh, kalau lu berarti- nggak asik lu nggak asik. Oh gini, Jan, gitu. berarti hidupmu tuh ada 3 rasa ya? Iya 3 rasa. Senang, sedih, dan Nggak mau susah sih, cuman dua kayaknya deh. Oke, kalau aku makanan yang mendeskripsikan diriku merepresentasikan yaitu ketika aku makan nasi padang artinya aku lagi lapar, ketika aku makan kuaci dan kacang itu artinya aku lagi gabut, ketika aku makan pedas itu artinya aku lagi pengen makan pedas. Itu sih singkat kan. itu guys, terlalu apa ya. Terlalu apa ya? Kenapa guys? Lanjut. Oke, ceritakan kelebihan dan kekurangan kamu yang tidak dimiliki orang lain dan bagaimana kamu mengurangi atau menanggulangi kekurangan kamu. Ceritakan kelebihan dan kekurangan kamu dan bagaimana kamu menanggulanginya. Yang pertama mungkin kalau ngomongin Kelebihan dulu deh. Kelebihan ya kan. Nah setiap anak tuh setiap anak kan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh, betul setuju. Nah kita tidak bisa memaksakan seseorang tuh bisa lebih unggul dari kita ataupun kita That's lebih unggul right. dari orang lain. Betul, Tapi betul. kita harus bisa survive dari zona nyaman ke zona yang benar-benar kita tuh didukung ataupun disupport. Nah dari situ kelebihanku adalah aku lebih suka bersosial, itu pertama. Terus yang kedua, aku lebih suka kalau misalnya lagi gabut nih, aku gabutnya itu ikut lomba guys. Widih. Itu gabutnya ikut lomba dan alhamdulillah placement, jadi kayak juara. Dan apa ya, kekurangannya mungkin dari manajemen waktu waktu secara belajar ya kan. Nah aku tipe orang kalau misalnya kayak udah capek, aku jujur malas belajar guys. Jadi kayak udah capek nih, Gak bisa dipaksa udah capek gitu ya? seharian, kalaupun mau belajar gak bisa dipaksa, benar-benar harus nunggu besok. Iya. Dan harus kayak ada energi lagi gitu. Dan juga apa ya tadi, Yang kekurangan kan. udah itu aja, manajemen waktu. Udah. Kalau untuk manajemen perasaan ada nggak? Atau kamu bisa memanajemen perasaan kamu ketika kamu lagi sedih, misalkan kamu bisa langsung mengubah dengan seketika langsung menjadi senang, itu bisa nggak? Itu namanya manajemen perasaan. Belum bisa mengatur juga. Belum terlalu sih. Belum bisa penuhnya Yes. ya sama. Itu kekurangan Juan. Kalau untuk menanggulangi kekurangan manajemen waktu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu upayakan untuk mengurangi hal tersebut? Contohnya ya langkah kecilnya ya Iya. kan. Itu buat jadwal guys. Entah itu dari HP dan To-do list gitu ya? iya, itu penting. Menurutku penting karena dari situ nanti kita tahu nih jam berapa kita harus ngapain, jam berapa kita harus. Betul. Jadi dari situ tuh penting banget. Walaupun cuma 1 jam, kalau misalnya kita buang secara sia-sia tuh ya Gak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, sayang banget gitu.
Cuman aku berpesan apa ya? Jangan bandingin diri kamu dengan orang lain. Betul. Karena proses orang Iya, beda-beda. proses orang tuh beda-beda, guys. Tapi kalian tuh harus bangga kepada diri kalian sendiri yang kayak mau maju gitu, mau maju dalam istilah tuh gue tuh mau berkembang, udah punya niat gitu. Setidaknya kalian udah punya niat, daripada yang nggak ngapa-ngapain dan terus ngatain kalian, itu jangan dipeduliin, guys. Itu karena zaman sekarang tuh mulut itu lebih berbahaya, guys, daripada karena mulut tuh lebih berbahaya. Karena apa? Bisa menjatuhkan mental seseorang. Karena kan kita nggak tahu ya, dengan dia ngatain kita bahkan ada yang bisa lebih bangkit. Gue tuh harus bisa lebih berusaha gitu. Gue harus bisa nunjukin kepada mereka kalau gue tuh bisa. Dan ada juga bahwasanya kayak udah dijudge ataupun dijatuhin dengan perkataan yang benar-benar buruk banget, itu tetap gak mau ngelangkah. Itu banyak kayak gitu, guys, zaman sekarang. Nah, jadi percaya pada diri sendiri aja sih. Be yourself. Aku setuju dengan kata Juan, mulut itu bisa membunuh karakter orang, dan pisau bisa membunuh orang, sedangkan mulut bisa membunuh karakter orang. Itu berbahaya sekali ya. Jadi jagalah mulutmu sebelum ajal menjemputmu. Oke, sekarang aku deh. Kalau untuk kekuranganku, kekurangan dulu ya. Jadi sebagai manusia biasa, aku memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, aku tuh kurang teliti, guys. Itu aku kurang teliti beneran. Aku kurang teliti untuk hal-hal kecil, dan juga aku ya kalau dibilang belum bisa manajemen perasaanku. Ketika aku lagi sedih, ya aku nggak bisa melakukan hal-hal dengan sepenuh hati. Kayak misal sekarang lagi sedih karena ditimpa musibah, aku nggak bisa yang kayak 100% dalam mengerjakan aktivitasku. Kayak misal hari ini aku belajar, itu aku nggak bisa fokus gara-gara manajemen pikiranku udah kacau. Kemudian manajemen waktu, aku sudah bisa mulai belajar untuk manajemen waktu dengan baik. Seperti ya kata Juan tadi, membuat to-do list. Hampir tiap hari aku membuat to-do list atau what I will to do for today. Seperti apa yang ingin aku lakukan hari ini, aku catat malam harinya. Karena biar paginya nggak bingung ya, aku catat malam harinya, kira-kira besok enaknya di jam segini aku ngapain. Aku catatnya per jam, jadi aku bikin time box per hour. Per jam harus aku ngapain. Jadi semisal hari ini udah ada arahnya gitu, mau ngapain, nggak yang bingung gitu, aku ngapain hari ini, nggak yang sampai bikin note di IG, gabut ajak jalan dong, nggak. Aku bukan orang yang tipikal kayak gitu. Jadi aku memanfaatkan masa-masa mudaku ini dengan produktif, dengan banyak melakukan hal-hal positif seperti itu. Kemudian untuk itu ya, untuk kekuranganku. Untuk kelebihanku, yang pertama aku tuh suka ngedit, guys, dan aku pinter ya, bisa bilang lumayan pinter juga. Dan aku percaya diri, aku mudah berbaur, mudah bersosial, berperilaku baik ya, alhamdulillahnya. Kemudian juga memiliki kepekaan sosial dengan orang sekitar, dan memiliki attitude yang cukup baik ya Juan ya. Baik banget kan. Kemudian ini juga, guys, kalau dibilang so ganteng anjir. Kelebihan. Semua orang ganteng kok, gue juga ganteng anjir. Ya gitulah ya, itu kelebihanku ya. Oke. Selanjutnya Juan, tempat apa atau wisata apa yang ingin kamu kunjungi dalam waktu dekat, yang pengen banget kamu kunjungin tapi belum sempat kesampaian sampai sekarang? Apa wishlist kamu tempat? Wishlist Di dalam negeri maupun di luar negeri bebas. Kalau di dalam negeri, di Indonesia itu ke Banda Neira. Sumpah. Apa tuh? Banda Neira nggak tahu? Nggak tahu. Apa tuh? Sumpah itu bagus banget, guys. Itu tempat apa? Dugem. Kalau kata Sultan Syahrir, jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira. Itu tempat apa? Wisata? Itu tempat bersejarah. Kalian tahu nggak sih uang 1000 yang di belakangnya? Nah, itu ada foto Banda Neira. Nah, itu wishlist aku. Enggak, apa di sih? mana ya? Sulawesi sananya dikit, aku nggak tahu, lupa namanya. Nah, habis itu kalau luar negeri mungkin ya. Luar negeri. Yang pertama itu trip 3 negara. Bangkok, Thailand, Singapura, Malaysia. Nah, gitu, aku juga pengen. Terus satu lagi itu mau ke US. Ini ngapain US? Tuh pengen banget, guys. Karena itu bagus banget kotanya. Cuman bagus kotanya doang, nggak ingin hal yang lain explore. Oke. Kalau aku tempat wisata atau tempat yang ingin aku kunjungi, yang pertama dalam negeri dulu ya. Aku pengen ke Jakarta, guys, karena Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Aku ingin mengetahui apa yang terjadi di sana, kegiatan di sana seperti apa. Aku ingin belajar sosial di sana. Kemudian yang kedua, aku pengen di luar negeri ya. Aku pengen ke bener tadi 3 negara tersebut, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Kemudian ya itu sih, aku pengen nyobain street food Malaysia, street food Singapura, street food
Street food di mana lagi ya? Asia, Singapura. Ya udah kan di 3 negara. Asia, Singapura. Sama apa lagi? Thailand. Thailand. Nah, aku pengen. Kalau di Thailand pengen nyoba Apa Tahiti? Ke Tahiti mah di Indo aja tapi yang abal-abal guys. Kita tuh Tahiti. pengennya kayak langsung dari negaranya gitu. Iya. Yang kalau misalnya dari Malaysia apa nasi lemak ya? Nasi lemak, Nasi nasi lemak. uduk kalau di sininya. Nah, kayak gitu lah pokoknya. Kemudian, nah itulah ya seputar kita. Selanjutnya, jika kamu diberi kesempatan bertemu dirimu di umur 5 tahun, Juan, nasihat apa yang ingin kamu sampaikan? Mikir dulu deh, nasihat apa yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu. Berpikir mulai dari sekarang. Kalau udah kasih tahu ya. 5 tahun. Iya, ketika Pas kamu umur. bertemu dengan ketika dirimu saat ini bertemu dengan dirimu 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Bukan 5 tahun lalu, apa pas 5 tahun umur. ke depan? Dah, gini. Jika kamu saat ini diberi kesempatan memberikan nasihat kepada dirimu versi umur 5 tahun, apa yang ingin kamu nasihati kepada dirimu? Sejauh kamu hidup saat ini. Oke, Sejauh guys. 18 tahun hidup. Langsung saja, itu cuman kata-katanya singkat. Jauh banget kamu kesinian apa? Kata-katanya Kok makin jauh? singkat. Nah, itu jangan pernah lelah untuk terus berusaha. Itu aja. Karena filosofinya apa kamu ingin menyampaikan hal tersebut? Karena apa ya? Karena aku Udah tuh lelah. tipikal orang yang kalau misalnya udah capek nih, bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman balik lagi, kalau misalnya kita capek, tapi kan kita harus tahu tujuan kita tuh gimana. Karena kita punya tujuan, nggak mungkin kita apa ya kayak leha-leha. Pasti capek, pasti semua orang tuh capek dengan apa yang hal yang dituju. Jadi kita pasti berusaha, pasti ada capeknya juga gitu guys. Harus bangkit juga ya, Juan, Yes, kalau terpuruk. bener banget. Kalau nasihat yang ingin aku sampaikan kepada diriku di umur 5 tahun, sebenarnya ketika aku umur 5 tahun apa ya yang ingin aku sampaikan? Ya belajar yang rajin, ya melawan pembuli. Karena waktu aku kecil umur 5 tahun aku mengalami pembulian yang cukup parah ya guys ya. Jadi aku ingin mengatakan, ayo man bangkit lawan apa man, jangan diem aja, jangan mau diruda paksa. Apa itu redak paksa? Dia apa sih? Guys, cut ya guys, cut. Enggak. Jadi apa ya, di bullying gitu lah. Jadi aku pernah mengalami bullying sampai dikeroyok cepet. Itu aku nangis gara-gara masih anak kecil ya. Itu aku ingin menasihati kamu harus kuat, kamu harus bangkit, rajin belajar, karena belajar itu adalah tiang kehidupan. Pendidikan itu lebih berharga daripada uang. Karena ketika kamu berpendidikan, kamu akan mudah mendapatkan uang. Sedangkan ketika kamu punya banyak uang dan kamu tidak berpendidikan, maka uang itu akan hilang karena kamu tidak bisa mengatur uang dengan baik. Oke, selanjutnya Juan, yang kedua terakhir. Ceritakan pengalaman bullying terparah kamu selama hidup atau selama sekolah. Bullying terparah yang pernah kamu terima. Oke. Kejadiannya kayak gimana? Diperlakukan seperti apa? Enggak sih, aku cuman mungkin bullying itu verbal ya kan. Tapi ngomongnya kayak gini guys. Pas waktu SMP itu kelas 3. Oke. Nah, teman-temanku tuh pada ngomong orang kayak lo tuh bisa apa. Nah, dari situ aku bisa membalikkan ke mereka juga bahwasannya orang yang ngebully aku pun ini bukan pamer ataupun apa ya, ini sebuah pencapaian bahwasanya tuh kamu udah berani berkembang dan kayak membuktikan bahwasanya tuh kamu tuh nggak seharusnya kamu di posisi itu gitu. Nah, dari situ aku belajar bahwasanya apa ya, jangan pernah takut dengan omongan seseorang. Karena kita harus tahu, karena kita punya kelebihan yang kita harus bangkitin. Jadi jangan sampai kita punya kelebihan tapi kita tidak tahu arahnya kemana. Itu sayang banget sih, sumpah sayang. Punya potensi tapi Tapi nggak tahu arahnya. iya. Jadi dapat disimpulkan arah lebih penting daripada kecepatan. Yes. Cepat tapi nggak tahu arah, sedangkan arahnya tepat tapi Pelan. itu lebih baik ya Juannya. Oke. Kalau untuk aku sendiri, pengalaman bullying terparah yang aku ingat sampai sekarang, aku ingat sekali waktu aku masih SD. Oh. Kepala aku, belum, wow duluan. Kan Gimana masih sih? SD wow. Soalnya aku Oke. SD masih anak-anak jadi nggak pernah ngerasa dibully guys. Oke, jadi waktu SD aku pernah, itu sekelas cowok semua ngebully aku. Meskipun ada teman-teman cewek yang ngebully aku juga. Jadi kalian tahu nggak, orang makan permen karet, ini temen kok makan permen karet sampai dikunyah warna putih. Kan udah apa ya, udah yang kayak tinggal Udah gak ada rasanya. iya, gak ada rasanya, bau jigong aja udah karet banget gitu loh, paham gak ya, udah rekat banget karena gak ada manis-manisnya lagi. Itu
itu diambil dari mulut dia. Waktu itu aku lagi belajar sama guruku, ditempel di rambutku. Cek, itu ceker gak bisa ditarik. Kalau ditarik pun rambutku bakal ini kan. Alhasil digunting lah rambutku jadi pita. Itu aku gak bisa memaafkan. Sampai sekarang aku belum bisa memaafkan. Tapi sampai sekarang pita gak? Enggak, karena kan udah ya dipotong dan Oh. tumbuh lagi. Itu menyakitkan sekali. Dan aku sampai pulang itu masih nempel ini permen karetnya di kepala waktu itu. Aku minta tolong dipotongin ke kakakku sampai pita kepalaku. Dan aku berdoa ke Allah. Dan kalian tahu pelakunya itu masuk penjara loh guys, bukan karena kasusku ini ya. Dan itu mungkin karma yang berlaku, dia pernah dapat kasus dan dia penjara. Ya aku juga berterima kasih, ada kepuasan diriku sih, karena sakit yang kurasakan dulu dia juga merasakan gitu lah. Kayak gitu. Syukur deh, seneng lah ya pokoknya. Seneng di atas penderitaan. Ya sama-sama menderita lah, kamu menderitakanku waktu kecil. Sekarang Tuhan yang membalas. Terakhir Juan, terakhir 35 menit nih. Terakhir banget Last nih. question. Siapa idola kamu dan kenapa kamu mengidolakannya? Ceritakan. Yes. Spesifik mungkin. Siapa orangnya, sebutkan namanya. Dengan lantang aku jawab Najwa Shihab. Kenapa? Karena dari dia aku belajar bahwasanya tuh suara anak muda tuh lebih penting daripada kita mendengarkan suara yang lebih atas. Maksudnya dari atas tuh kayak atasan-atasan, entah itu dari petinggi-petinggi negara. Akan tapi sebagai warga negara kita juga perlu dan adanya suara kita tuh harus didengar bukan dihakimi, anjay. Nah dari situ dari Najwa Shihab aku belajar bahwasanya tuh mereka tuh berani menyuarakan hak-hak dari entah itu dari anak perempuan, entah itu dari diri sendiri bahkan dan orang lain. Itu menurutku udah bagus banget, aku lebih suka sih. Tapi melihat dengan kondisi Indonesia saat ini, ketika anak-anak muda yang berusaha menyampaikan fakta sesuai lapangan dan mendapati kriminalisasi, mendapati ancaman dari oknum-oknum pemerintahan, bagaimana kamu menanggapi hal tersebut? Sedangkan kamu mengidolakan Najwa Shihab untuk menyuarakan suara remaja, suara anak muda. Itu sebuah ketimpangan ya dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana kamu menanggapi atau menyiasati hal tersebut? Bisa diceritakan, Juan. Apa tadi? Gak ngonynya mah, ngales banget. Enggak, anjir. yang pertama. Apa tuh? Soalnya aku lagi nelaah. Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Itu loh, idola kamu. Udah, iya kenapa? Ya, katanya kamu mengidolakan dia karena Ya. Indonesia Najwa Shihab karena Yes. menyuarakan suara remaja, katamu, suara anak muda. Iya. Sedangkan di Indonesia saat ini suara anak muda tuh mencoba dibungkam oleh pemerintahan, oleh oknum pemerintahan mencoba membungkam agar masyarakat tuh tidak bangkit. Dan itu ada intimidasi, kriminalisasi, dan ancaman-ancaman dari pihak-pihak sana. Bagaimana kamu menyiasati atau menanggapi hal tersebut? Sedangkan kamu ingin menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan kayak gitu. Gimana kamu? Mendapatkan banyak ancaman nih. Apa kamu akan tetap maju atau mundur atau ngambil strategi lain? Ceritain dong. Mungkin ya hal pentingnya tuh kita harus bisa bareng-bareng, karena kalau misalnya kita sendirian itu tidak bisa ya kan, benar tadi kata Firman. Nah walaupun misalnya kita entah itu di tingkat kota bahkan ke tingkat yang petinggi-petinggi negara, nah itu kita harus bareng-bareng, nggak bakal bisa kita bersuara cuma sendirian. Nah dari situ kita belajar bahwasanya tuh kalau misalnya kita bisa beramai-ramai, kita juga bisa bangkit nih, akan pulih dari keterpurukan. Nah cuman karena di Indonesia sendiri banyak ya guys penyalahgunaan Apa tuh? Wewenang kekuasaan. mentang-mentang dia petinggi dan lain sebagainya. Main senaknya aja. Iya, mentang-mentang bintang 2 nih. Bintang 2 orang lain dong, ojol bintang 5 biasa aja. Udah guys, aku nggak mau ya karena takut kena Pelanggaran hak cipta. Enggak kok. Ngapain orang-orang nonton video gue? Kalau untuk aku, idolaku dari dulu sampai sekarang tetap satu orang yang sama, yaitu Ismi Nur Hidayah. Tahu Tante Ismi gak? Oh, I see. Tante Ismi Yang tukang ojol dulu gak sih? Bener-bener. Yang punya, yang sampai sekarang jadi konten kreator terkenal. Sukses banget tuh ya. Nah itu aku terinspirasi dari dia, dan sampai saat ini aku jadi konten kreator dan menjadi penyemangatku tetap dia. Awal-awal aku ngerintis konten umur saat 2020, itu 5 tahun yang lalu, aku masih malu ngomong di depan kamera, aku masih malu. Buka kamera pun aku masih malu. Dan aku nonton konten dia gila-gilaan banget, belak-belakan banget. Karena apa? Itu jadi motivasi aku. Ya harus berani, emang harus berani bangkit gitu loh. Meskipun kamu gagal, kamu dipermalukan orang lain ya gak jadi masalah. Karena ya yang bertanggung jawab dengan hidupmu ya siapa Yuan? Kamu sendiri. Yes, diri sendiri guys, Ya. bukan orang lain. Betul.
Jadi aku belajar di Tante Ismi meskipun dipermalukan. Awal-awal merintis memang berat ya. Memang semua awal-awal merintis itu memang berat. Dan ya percayalah, beratnya tuh hanya di awal. Dan ketika di pertengahan sampai akhir kamu sudah terbiasa dan sudah enjoy dengan perjalanannya. Dan kamu insya Allah bisa menyelesaikan perjalanan itu dengan sampai tujuan gitu. Itu sih idolaku Tante Ismi karena dia sangat memotivasi aku, guys. Itulah beberapa Q&A dari kita. Semoga kalian terhibur dan semoga juga menambah wawasan kalian, menambah ilmu kalian. Ilmu walaupun cuma secuil tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting bisa bermanfaat. Jangan lihat jangan lihat dari wajahnya, tapi lihat dari hatinya. Ya, itu sama-sama ceria guys, cuman emang kurang tepat aja orangnya. Hah? Kurang nemu orang yang tepat gitu. Siapa? Kita berdua gak sih? Oh. Kita sama-sama ceria nih, tapi kita kurang nemu kayak seseorang yang benar-benar tepat gitu. Aku udah nemu, siapa yang belum? Elah, siapa yang bilang belum? Kamu aja yang belum. Sorry, Lu guys, aja kali. sorry, Aku udah sorry. nemu. Aku kalau gak nemu ya membentuk orang agar bisa sesuai dengan ekspektasiku gitu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada Q&A kita kali ini. Tak terasa udah 41 menit ya. Aku edit jadi berapa menit nanti nih. Ya guys, mungkin cukup segitu dulu aja. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Jangan lupa di like, nyaring dong dengan lantang kan. Jangan lupa like, 1, 2 like, comment, subscribe. Oke. 1, 2, 3 like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.